Kaisar Chengde adalah kaisar dari era dinasti Ming yang memerintah dari tahun 1505 hingga 1521. Ia lahir dengan nama Chu Houchao dari pasangan Kaisar Hongzhi dan Permaisuri Xiao Chengqing. Nampaknya, peribahasa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya tidak berlaku bagi Kaisar Chengde. Meski sang ayah dikenal sebagai kaisar yang cemerlang dan juga seorang pria yang setia pada pasangannya, Kaisar Chengde adalah kebalikannya. Ia sama sekali tidak tertarik memerintah sebuah kerajaan dan sangat suka meniduri banyak wanita. Kaisar Chengde adalah anak sematawayang dari Kaisar Hongzhi dan Permaisuri Xiao Chengqing. Ia sangat beruntung karena orang tuanya adalah pasangan yang harmonis dan saling mencintai. Orang tuanya begitu menyayanginya. Kaisar Chengde pun tumbuh menjadi remaja yang riang, bahagia, dan cerdas. Ketika masih berusia 14 tahun, ayahnya meninggal. Sebagai satu-satunya putra mahkota, ia pun diangkat menjadi kaisar tepatnya pada 19 Juni 1505. Tapi, tidak seperti sang ayah, Kaisar Chengde tidak tertarik dengan urusan kepemerintahan. Ia lebih suka bersenang-senang. Menurut beberapa catatan sejarah, Kaisar Chengde memenuhi haremnya dengan begitu banyak wanita. Konon, saking banyaknya wanita yang tinggal di haremnya, beberapa meninggal kelaparan karena bahan makanan yang tidak mencukupi. Meski begitu, kaisar ini masih kurang puas dan dilaporkan masih mengunjungi rumah-rumah bordil dan menangkap wanita manapun yang ia sukai. Selain sibuk bersenang-senang dengan wanita, ia juga suka melatih hewan buas. Ia pun mendirikan sebuah tempat khusus untuk memelihara hewan-hewan buas kesukaannya. Seringkali kaisar pergi berbulan-bulan meninggalkan istana dan urusan kepemerintahan hanya untuk berburu harimau. Ketika beberapa pejabat menasihatinya untuk berhenti bermain-main dan fokus kepada urusan negara, ia malah memecat pejabat-pejabat tersebut. Karena perilakunya itu, lama-lama para pejabat pun menyerah dan akhirnya terbiasa dengan ketidakhadirannya di pengadilan. Dan sebagai solusi atas ketidakhadirannya yang terlalu sering, Kaisar memilih pejabat-pejabat yang cerdas dan bertanggung jawab untuk mengurus negara. Kaisar nampaknya masih belum rela melepas masa kanak-kanaknya. Suatu hari, karena tidak diizinkan untuk pergi keluar istana, ia mendirikan sebuah distrik perdagangan palsu di dalam area istana dan memerintahkan semuanya untuk berpakaian seperti pedagang dan rakyat jelata. Di pasar palsunya itu, kaisar akan berkeliling, bermain pura-pura menjadi rakyat jelata, dan berbelanja banyak hal. Siapapun yang menolak berpartisipasi dalam permainannya ini dipastikan akan dipecat dari posisinya dan juga dihukum. Kaisar sangat tidak menyukai perannya sebagai kaisar yang harus selalu dilindungi dan kebanyakan hanya di dalam istana. Maka, ketika ia mendengar kabar bahwa Mongolia menyerbu perbatasan Ming tanpa persetujuan menterinya, ia keluar dari istananya secara diam-diam pada malam hari. Sesampainya di perbatasan, ia menyatakan dirinya sebagai Jenderal Chu Shou dan memulai serangan balik kepada Mongolia. Ia menolak strategi dan nasihat para jenderal berpengalaman dan menyusun sendiri rencana serangan terhadap musuh. Mengingat sang kaisar yang tidak mempunyai pengalaman militer sama sekali, hal yang ia lakukan sangatlah nekat dan beresiko. Namun tidak disangka-sangka, ternyata ia berhasil memenangkan peperangan sesuai dengan strategi dan rencananya. Kemenangan besar ini berhasil membuat pihak musuh tidak berani menyerang perbatasan selama beberapa dekade ke depan. Seusai kemenangannya, ia menolak kembali ke istana selama berbulan-bulan dan baru kembali ketika neneknya meninggal. Beberapa tahun kemudian, terjadi pemberontakan terhadap dinasti Ming.
Kaisar sangat semangat mendengar berita ini dan buru-buru terjun ke medan perang untuk mengulang kembali kemenangannya di masa lalu. Tapi, peperangan keburu diatasi jenderalnya yang berbakat, Wang Souren. Lucunya, bukannya senang, Kaisar malah kesal dan memerintahkan musuhnya untuk dilepaskan kembali hanya untuk ia tangkap lagi. Dalam perjalanan pulang ke istana, Kaisar Chengde terjatuh ke danau dan jatuh sakit. Ia meninggal tak lama setelah itu pada usia yang masih sangat muda, yaitu 29 tahun. Mungkin menjadi kaisar memang bukanlah panggilan hidup Kaisar Chengde. Nampaknya minat beliau yang sesungguhnya ada di dalam dunia militer. Cukup ironis ya. Ketika banyak orang yang ingin menjadi kaisar, Kaisar Chengde malah ingin menjadi rakyat jelata. Apa pendapat kalian tentang Kaisar Chengde? Tulis di kolom komentar di bawah ya.